صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح كافة العلماء والأولياء والصلحاء والفقهاء ولمن له الحقوق علينا ثم إلى أرواح أولياء تسعة ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ثم إلى أرواح جميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وشيخ محمد نووي بن عمر البندني ثم إلى الحبيب حسين بن أحمد بارك ووصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويقوي إيماننا ويدفع عنا كل سوء ويقوي إيمانا ويقيننا ويرزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا لا يعذبنا عليه وينزع عن قلوبنا الغل والحسد والرياء والنفاق وجميع أمراض القلب وبنية أن الله يسرج أمورنا يقضي حاجاتنا وديوننا ويمن علينا بالفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وما نواه آباؤنا وأسلافنا ورجالنا الصالحون وسدنا توفيق نوينا وما قصدوا قصدنا وما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. أما بعد. الحمد لله معاشر الآباء والإخوان والحاضرين rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih kita sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa duduk bersama melakukan rutinitas kita setiap bulan di Masjid Walimah di waktu antara Maghrib dan Isya dengan mengkaji, mempelajari hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam. Alhamdulillah di saat waktu atau zaman saat ini yang begitu banyak fitnah, yang begitu banyak ujian yang terpampang nyata ada di hadapan kita, baik yang kita melihatnya melalui media sosial ataupun yang kita melihatnya secara langsung. Fitnah-fitnah agama, ujian-ujian agama sudah mulai bermunculan dengan jumlah yang sangat banyak dan semuanya itu sudah kita lihat. Maka dengan adanya ujian agama ini, fitnah-fitnah ini, maka manusia yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah itu terbagi menjadi tiga. Ada yang munharif, ada yang berpaling, ada yang berbelok dari jalan yang benar. Ada yang mutadzabdzib. Mutadzabdzib ini adalah yang bermuka dua. Di hadapan orang muslim dia seperti muslim, di hadapan orang mukmin dia orang mukmin, di kubu yang jahat, di kubu munafik dia seperti orang munafik. Kelompok yang ketiga yang sabit, yang teguh, yang kokoh
ada di jalan yang lurus, ada di jalan yang benar. Dan itu terbukti. Kita bisa melihat di kondisi zaman ini yang berbagai macam fitnah agama muncul. Ada yang bermuka dua, bisa masuk kelompok sini, bisa masuk kelompok sana. Ada yang berpaling, yang tadinya dia lurus belok sehingga dia menyimpang. Ada yang masih teguh, kokoh, walaupun dia akan dibenci, walaupun dia dimusuhi. Di dalam Al-Quran itu terdapat satu ayat yang nuqarriruha, yang perlu kita ulang-ulangi untuk kita ingat dan kita renungkan maknanya. Wala nakhaf mimma tadullu alaihi min khatarin jasim. Karena ayat tersebut jikalau kita ulang-ulangi akan membuat kita tidak khawatir terhadap apa-apa yang memberikan bahaya yang besar dalam diri kita. Wahia tahtaju minna litadzkir. Karena ayat itu sangat kita butuhkan untuk kita ulangi setiap saatnya sebagai menjadi bahan renungan, sebagai menjadi motivasi, sebagai menjadi cambukan untuk peringatan buat kita. Apa bunyi ayatnya? Allah berfirman, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Akan tergelincir kaki-kakinya orang setelah dia berada di jalan yang lurus. Setelah dia berada di jalan yang lurus, jalan yang mulus, jalan yang enak, tapi tiba-tiba kakinya tergelincir sehingga jatuh di jalan yang berlobang, sehingga jatuh ke jalan yang rusak. Apa yang kita perlu renungkan, kata ulama, daripada makna ayat tersebut? Kita lihat kalimat yang Allah sampaikan di dalam itu ayat. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Maka akan bergoyang, akan tergelincir kaki-kaki manusia setelah mereka teguh di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan ba'da tadzabdubiha, tergelincirnya kaki mereka setelah mereka bermuka dua, tidak. Dan juga Allah tidak mengatakan tergelincirnya kaki mereka setelah berpalingnya mereka, tidak. Tapi Allah mengatakan tergelincirnya kaki mereka setelah adanya mereka di jalan yang bagus, adanya mereka di jalan yang kokoh. Berarti tidak menutup kemungkinan yang saat ini kita berada di jalan yang lurus. Kalau kita tidak menjaga iman kita, bisa jadi kita berbelok, bisa jadi kita berpaling. Makanya kata ulama, fal hayatu fitanun. Kehidupan ini adalah ujian. Kehidupan di dunia ini adalah ujian. Wathabatu so'bun. Dan teguh saat di era gempurnya ujian, kita teguh di jalan Allah, teguh di syariatnya Nabi Muhammad, itu yang sulit. Itu yang sulit. Teguh dengan berbagai macam ujian yang datang, fitnah yang muncul, tapi dia masih ingin berada di jalannya Allah, masih ingin berada di jalannya Nabi Muhammad, tidak ingin mencari jalan yang lain, maka itu yang sulit. Sehingganya mintalah selalu kepada Allah keteguhan di jalannya Allah, dan mintanya dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Salah satunya doa yang Nabi ajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang muqallibal qulub, membolak-balikkan hati, tsabbit, teguhkan, kokohkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Kenapa? Karena orang itu bisa berpaling setelah kokoh. Orang yang di atas saja bisa turun ke bawah. Orang yang hidupnya mewah saja bisa jadi miskin. Apalagi orang yang hidupnya sudah berada di jalan Allah, kalau dia tidak pernah minta terus-menerus diteguhkan, bisa jadi dia berpaling. Apa arti as-sabat? Arti teguh itu apa? As-sabat la yakunu bi kathratil istima' lil mawaid. Perlu kita ingat,
keteguhan berada di jalan Allah itu tidak memberikan manfaat pengaruh yang banyak kalau hanya sekedar mendengarkan nasihat. Mohon maaf, kita sering buka ceramah, video ulama-ulama kita dengarkan nasihat mereka. Itu belum memberikan pengaruh untuk kita teguh dalam kehidupan ini. Wa innama yakunu bi fi'li hadhil mawa'idhi wa tatbiqiha fi waqil hayat. Akan tetapi teguhnya kita bisa berada di jalan yang baik kalau kita mengamalkan nasihat yang kita dengar, mempraktekkan mau'idhah, ilmu yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, baru kita bisa teguh akan ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ulama menjadikan satu ayat sebagai dalil mengamalkan ilmu adalah cara untuk bisa teguh di jalan Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa asyaddu tathbita. Seandainya mereka melakukan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, maka itu baik buat mereka dan akan menjadi sangat kokoh mereka berada di jalan yang benar. Sampai pernah di sini sengaja saya bacakan ada satu tulisan saya dapatkan dari guru-guru saya. Ada satu tulisan begini. Ada salah satu ulama pernah ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, fulanun intakas." Wahai Syekh, ada teman kita sekarang dia berubah keadaannya. Dulu dia baik, sekarang dia jahat. Dulu dia rajin ibadah, sekarang dia malas ibadah. Dulu dia beriman, sekarang tidak lagi, wahai Syekh. Dulu dia orang alim, sekarang jadi orang munafik. Dulu dia hebat dakwanya, sekarang dia hebat mencacinya. Pertanyaan dari seorang murid kepada salah satu ulama, fulan intakas, seorang sudah 180 derajat berubah keadaannya, wahai Syekh, dari yang baik menjadi jelek. Apa kata ulama tersebut ketika ditanya seperti itu? La'alla intikasatahu min amrin. Mungkin berubahnya dia itu karena salah satu dari dua faktor. Yang tadinya baik sekarang menjadi jahat, yang tadinya ahli ibadah sekarang jadi ahli maksiat. Mungkin berubahnya dia karena salah satu dari dua faktor. Yang pertama, imma annahu lam yas'alillaha ats-tsabat. Mungkin dia tidak pernah minta setiap saat diteguhkan ada di jalan Allah. Dia mengandalkan ilmunya, dia mengandalkan ibadahnya, tapi lupa minta diteguhkan. Lupa minta ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, sehingga diselewengkan, ditegelincirkan oleh Allah. Atau yang kedua, faktor yang kedua, annahu lam yashkurillah ala nikmatil istiqamah. Mungkin dia tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat dia dimudahkan untuk istiqomah. Diistiqomahkan bisa sholat setiap hari, dia tidak mensyukuri. Dia tidak terima kasih kepada Allah karena tidak bersyukur atas nikmat bisa istiqamah. Itulah mungkin faktor dia bisa berubah keadaannya. Berarti dari sini kata ulama, kalau ingin tidak berubah keadaan kita, dua-duanya harus kita lakukan. Jangan lupa minta supaya diteguhkan hati kita di jalan Allah. Yang kedua, syukuri nikmat yang kita dapatkan. Nikmat dimudahkan ibadah, nikmat dimudahkan belajar, nikmat istiqamah di dalam mengerjakan ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama, fahina ikhtarakallahu li tariqi hidayatih, maka di saat Allah memilih kita untuk kita berada di jalannya, laisa li annak mumayyaz aw li ta'at min'ah. Maka ingat, ketika Allah memilih kita untuk berada di jalannya, seperti di malam ini Allah memilih kita untuk kita duduk di masjid ini, belajar bersama-sama, itu bukan karena kita punya satu keistimewaan, bukan. Atau untuk kita berbuat taat kepadanya, bukan. Tetapi ketika Allah memilih kita untuk berbuat baik, untuk menempuh ridhonya, hiya rahmatun minka syamalatka, itu murni karena kasih sayang Allah yang Allah liputi kepada kita.
Ketika Allah memilih kita duduk di sini bukan karena Allah butuh kita, bukan. Bukan karena kita ini ada istimewa, bukan. Tapi karena Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Karena dengan rahmat Allah itulah seseorang bisa mendapatkan kebaikan. Bahkan ada orang mendapatkan rahmat Allah, sesuatu yang di luar normal manusia bisa dia lakukan. Seperti Ashabul Kahfi bisa tidur di dalam goa dengan waktu 360 tahun lebih dalam keadaan tidak terbangun sama sekali karena dia dapat rahmat Allah. Itulah mereka sebelum tertidur mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Ya Allah, berikan kepada kami darimu rahmat. Sehingga karena mereka minta rahmat Allah berikan, sehingga mereka bisa tertidur dalam waktu yang lama di luar normalnya manusia. Allah berikan kita rahmatnya sehingga kita bisa sholat. Allah berikan rahmatnya sehingga kita bisa duduk di majlis. Fagat yanzi'uha minka fi ayyi lahzah. Dan bisa jadi kapan saja rahmat Allah ini Allah cabut dari kita. Bisa jadi rahmat Allah ini kapan saja dicabut dari kita. Lidzalik, oleh karena itu kata ulama, la taghtar bi amalik wala bi ibadatik. Jangan merasa puas, merasa cukup dengan amal yang sudah kita lakukan, dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Wala tangdur bistisghar liman dhalla an sabilih, dan jangan pernah menganggap orang yang saat ini jauh dari Allah itu orang yang hina. Jangan pernah menyepelekan orang yang saat ini sedang lupa kepada Allah. Kenapa? Karena kita bisa berbuat baik sebab rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang bisa jadi kapan saja Allah mencabut rahmat tersebut. Falaula rahmatullah, kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin kita tidak bisa duduk seperti ini. Mungkin tidak bisa sholat, mungkin tidak bisa ini dan itu. Sehingga minta rahmat. Dekati diri dengan rahmat Allah. Dekati diri dengan tempat-tempat yang di situ diturunkan rahmat Allah. Dekatkan diri kepada orang-orang yang bisa memberikan rahmatnya Allah kepada kita. Makanya ulangilah kata ulama satu ayat, yang mana ayat ini Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini perlu kita renungi. Apa bunyi ayatnya? Laula an tsabbatnaka, wahai Nabi, kalau bukan karena kami yang meneguhkan hatimu. Laula an tsabbatnaka, kalau bukan karena kami itu Allah yang meneguhkan hatimu. Lagat kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Mungkin hampir kamu bisa condong kepada orang jahiliyah, kepada orang musyrik. Tapi karena Allah yang meneguhkan hati Nabi Muhammad, sehingga apapun yang datang kepada Nabi untuk mengganggu Nabi supaya tidak lagi beriman kepada Allah, itu Allah kuatkan karena Allah yang bantu. Kalau bukan karena Allah, mungkin terpengaruh daripada hal-hal yang tersebut. Maka berhati-hatilah untuk kita menyangka bahwasanya teguh di jalan Allah itu atas istiqomah karena kita adalah orang hebat, tidak, tapi itu karena kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus apa solusi yang harus kita lakukan di zaman yang penuh dengan fitnah ini? Fitnah adu domba antara muslim dengan orang non muslim, fitnah adu domba antara muslim dengan muslim yang lain. Maka kata ulama perlu kita kuatkan dengan 5 hal. Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Yang kedua, sering-sering baca sirah para nabi atau cerita para anbiya terdahulu. Yang ketiga, mengamalkan ilmu. Yang keempat, berdoa. Dan yang kelima, duduk bersama orang soleh, berteman dengan orang yang baik. Sebab itu Allah perintahkan Nabi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah diri kita untuk duduk bersama orang yang selalu ingat Allah di setiap saatnya, yang mereka tidak mengharapkan itu kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini solusi untuk kita yang hidup di era zaman penuh dengan fitnah ini, yang munculnya sangat hebat.
ada ulama yang sesat menyesatkan, ada orang yang bukan bidang agama berbicara tentang agama, sehingga kita ini jadi bingung, orang awam semakin bingung. Maka tugas kita adalah selamatkan diri dari fitnah ini dengan cara apa? Cari rahmat Allah, dekatkan diri dengan rahmat Allah dengan cara baca Al-Quran, baca sejarah para nabi, amalkan ilmu yang sudah didapatkan, berdoa ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan bertemanlah dengan orang soleh yang takut kepada Allah, yang mengamalkan ilmunya, karena itu cara untuk selamat daripada fitnahnya akhir zaman. Ini nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat daripada fitnah, ya. Kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu dan keadaan kita dan keluarga kita juga, amin ya rabbal alamin. Asyaral ikhwan wal aba wal hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam kitab Sulamut Taufiq yang kita baca, itu karya Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau akan menjelaskan kepada kita tentang faslun al-jamaah, masalah salat berjamaah. Al-jamaah fi ada'il maktubah, salat berjamaah di dalam salat 5 waktu, di dalam salat wajib. Nih, salat berjamaah di dalam salat wajib. Ala dzukur, atas orang laki-laki, al-ahrar, yang merdeka. Jadi sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu bagi kaum laki-laki yang merdeka, al-muqimin, yang mereka tidak lagi musafir, yang bertahap menjadi orang muqim walaupun di desa, walaupun di tempat yang terpencil, al-balighin, yang mereka laki-laki tadi sudah balik, berakal, ghairul ma'dzurin, yang mereka tidak memiliki uzur. Maka fardu kifayah, hukum berjamaah bagi kaum laki-laki seperti itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau dibagi, dirincikan, hukum sholat berjamaah itu ada 3. Pertama, sunnatun muakkadatun. Yang kedua, fardu kifayatin. Yang ketiga, fardu ainin. Kapan sholat berjamaah dihukumi sunnah muakkadah? Ini untuk semua orang muslim, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Dimanapun muslimah itu berada, ada kesunahan bagi dia setiap mau sholat mengerjakan sholatnya berjamaah. Saya punya kesunahan berjamaah, antum punya kesunahan berjamaah di semua sholat kita, baik di rumah, di masjid, atau dimanapun tempat berada. Yang kedua, fardu kifayah. Kapan hukum sholat berjamaah fardu kifayah? Ini untuk satu daerah, satu tempat. Seperti di daerah Tanjung Batu ini, hukum berjamaah di sini fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi kaum laki-laki yang dia bukan orang musafir, yang mana laki-laki tersebut sudah balik dan berakal, tidak ada uzur. Ada kewajiban bagi orang Tanjung Batu untuk sholat berjamaah di masjid yang di situ tempat munculnya syiar. Apakah harus semua orang laki-laki? Tidak. Walaupun 2 atau 3 orang yang sudah melakukan di tempat yang nampak syiar, di masjid, di musolah, di daerah tersebut, maka sudah gugur kewajiban bagi yang lain. Dengan adanya orang sholat di masjid walimah, maka yang tidak sholat berjamaah di masjid, mereka tidak lagi berdosa karena sudah gugur kewajiban berjamaahnya. Tapi kalau tidak ada satu orang pun yang sholat, atau ada yang sholat tapi perempuan, laki-lakinya tidak ada,
atau ada laki-laki tapi masih kecil, maka semua di tempat tersebut berdosa karena meninggalkan fardu kifayah, walaupun mereka sholat berjamaah di rumah. Walaupun mereka sholat berjamaah di rumah, karena fardu kifayah itu untuk satu daerah supaya nampak daripada syiarnya Islam. Dalilnya dari hadis, kata Rasulullah, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin." Tidaklah ada dari 3 yang ada di satu desa atau daerah, la tuqamu fihimul jamaah, yang tidak didirikan di daerah tersebut salat jamaah. Berarti kan kalau di rumah sunnah, bagi setiap orang sunnah, tapi bagi satu daerah itu fardu kifayah. Jikalau tidak ada yang mendirikan salat berjamaah, illa stahwadha alaihimu syaitan, maka syaitan akan menguasai untuk menggoda mereka. Fa'alaika bil jamaah, maka bagi kamu wajib berjamaah. Wajib di sini fardu kifayah di tempat yang di situ nampak syiar Islam. Jadi fardu kifayah untuk dilakukan di tempat yang hidup atau terlihat syiar Islam bagi kaum laki-laki yang sudah baligh dan berakal. Terus apakah yang tidak di masjid dengan kita berjamaah di masjid mereka berdosa? Tidak, mereka tidak berdosa. Terus kita yang berjamaah di masjid, kita selain mendapatkan fadilah sholat berjamaah, kita mendapatkan fadilah menyelamatkan orang dari dosa. Dengan sebab kita, orang lain tidak dicatat berdosa. Maka orang yang melakukan fardu kifayah itu adalah orang yang bisa mendapatkan pahala banyak. Seperti contoh, memandikan mayit hukumnya apa? Fardu kifayah. Menyolati mayit hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang memandikan atau ada orang yang menyolatkan, kita tidak ikut memandikan, kita tidak ikut menyolatkan, maka gugur kewajiban kita untuk menyolatkan mayit tersebut. Karena dibantu adanya yang sholat. Yang menyolatkan tadi, selain dia dapat pahala menyolatkan jenazah, dia dapat pahala menyelamatkan orang lain daripada berbuat dosa. Sebab dia orang lain tidak berdosa karena orang tersebut tidak menyolatkan jenazah. Jadi intinya, sudah ada juga yang sholat, sudah ada berdosa juga aku. Jangan begitu. Justru dengan aku dia tidak berdosa. Itu yang harus. Sebab aku akhirnya dia tidak dapat dosa karena aku yang membuat dia gugur daripada kewajiban. Kalau kita kan tidak ada apa-apa lah. Sudah ada juga yang sholat tak berdosa juga aku sudah. Kita menjadi orang yang diselamatkan, bukan menjadi orang yang menyelamatkan. Ya, makanya ada satu kisah Imam Ibrahim bin Adham kalau tidak salah. Imam Ibrahim bin Adham tuh nengok ada satu burung nih. Ada satu burung. Burung ini tidak bisa terbang. Sehingga diperhatikan, kenapa burung ini tidak bisa terbang? Ya. Kemudian dilihat, ternyata sayap burung ini patah. Di situ beliau berpikir, ini gimana makan burung nih? Kan burung itu mencari makan dengan sayapnya, berterbang untuk nyari makan. Ini tidak bisa terbang. Gimana burung ini makan? Dia penasaran. Akhirnya dia tunggu. Ternyata datang satu burung lagi. Bawa makanan, kemudian naruh di depan burung yang sayapnya patah tadi. Sehingga burung yang sayapnya patah tadi makan makanan tersebut. Sehingga situ ulama tersebut berpikir, Allah tidak akan membiarkan rezekinya makhluk. Walaupun dia tidak bisa mencari rezeki, Allah gerakkan makhluk yang lain untuk menyampaikan rezeki kepada makhluk itu. Akhirnya beliau berpikir, kalau begitu, walaupun aku tidak mencari rezeki, pasti Allah sampaikan. Datanglah dia ke tempat gurunya, diceritakan kejadian ini. Sehingga kata gurunya, terus kau mengambil sikap gimana? Ya kalau burung yang patah saja sayapnya Allah tidak sia-siakan rezekinya, berarti aku tidak perlu susah nyari rezeki, pasti Allah sampaikan.
dengan Allah gerakkan orang lain untuk menyampaikan rezekinya sama aku? Jawaban gurunya hebat. Kamu lihat ada burung yang bisa menyampaikan rezeki tadi? Iya. Kenapa kamu tidak menjadi burung yang bisa menyampaikan rezeki? Kenapa kamu harus jadi burung yang diberikan? Soalnya kalau memang kita pacak yang membuat orang lain terbantu, kenapa kita harus yang dibantu? Begitu maksudnya. Kalau memang kita yang bisa menyelamatkan orang lain dari dosa, kenapa kita harus yang mau diselamatkan? Jadilah burung yang bisa terbang, yang memberikan rezeki kepada burung yang tidak bisa terbang. Kenapa jadi harus burung yang tidak bisa terbang nunggu rezeki yang datang dari burung yang lain? Ibaratnya selama masih bisa memberikan manfaat sama orang, jadilah orang yang memberikan manfaat. Jangan nunggu diberikan manfaat, tapi penyebar manfaat. Penabur manfaat, bukan ditabur. Jadilah isim fa'il, bukan isim maf'ul kata ulama. Jadilah pelaku, bukan objek. Jadilah pelaku, bukan objek. Bukan jadilah orang yang memberi, bukan yang diberi. Memberi manfaat terutama. Salah satu memberikan manfaat, ya melakukan fardu kifayah. Membuat orang yang tidak melakukannya gugur dari kewajiban sehingga dia tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, hukum sholat berjamaah fardu ain. Fardu ain di sini, inilah yang disampaikan oleh Al Habib Abdullah bin Utsaimin Thahir, wa fil jum'ati fardu ain. Salat berjamaah yang hukumnya fardu ain wajib atas setiap orang muslim, yaitu di dalam salat Jumat. Bukan dalam salat 5 waktu. Jadi fardu ain jamaah di dalam salat Jumat. Hukum berjamaah di dalam salat Jumat fardu ainin, bukan fardu kifayah. Sehingga kalau ada orang di masjid salat Jumat yang muslim tidak salat Jumat, apakah gugur kewajiban Jumatnya? Tidak. Kalau ada orang muslim sholat berjamaah maghrib di masjid, maka yang tidak berjamaah di masjid gugur kewajibannya. Karena berjamaah di masjid fardu kifayah. Tapi kalau ada orang muslim tidak sholat Jumat dengan alasan sudah ada juga yang sholat Jumat di masjid, apakah gugur Jumat dia? Tidak, tetap dia berdosa. Karena fardu ainin, wajib bagi dia untuk sholat Jumat, dan wajib Jumatnya dilakukan secara berjamaah. Terus gimana kalau tidak sholat Jumat? Godok. Apa yang godoi? Tidak bisa godok Jumat, karena Jumat harus berjamaah. Godoknya godok duhur. Makanya bahwa hukum itu kan dirincikan supaya menjadi tahu kapan berjamaah itu sunnah, kapan berjamaah itu fardu kifayah, kapan berjamaah itu fardu ainin. Karena sunnah itu tidak sama dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu juga tidak sama dengan fardu ainin. Wa fil jum'ati fardu ainin alaihim. Dalam salat Jumat berjamaahnya fardu ain atas setiap orang muslim laki-laki yang balik dan berakal. Idza kanu arba'in, apabila jumlah mereka sudah mencapai 40 orang, walaupun 40 itu bersama imam mukallafin, dan 40 orang laki-laki tadi yang sudah balik dan berakal fi abniyatin, di tempat yang di situ bisa dilakukan sholat secara berjamaah. Berarti sholat berjamaah dalam sholat Jumat fardu ain atas setiap orang, dan sahnya berjamaah dalam sholat Jumat kalau situ sudah terdapat 40 orang laki-laki yang balai dan berakal. Wa alaman nawal iqamah. Terus orang yang berangkat gimana? Orang yang musafir gimana? Wajib Jumatan tidak? Kalau dia berniat mugim di tempat yang dia sekarang lagi pergi, dan niat bertempat tinggal di tempat tersebut arba'ata ayyam, 4 hari, maka dia tidak lagi disebut musafir. Aku mau berangkat ke Jakarta, dan aku berjakarta seminggu. Maka seminggu ini, atau aku di Jakarta 4 hari. 4 hari yang dia hitung selain hari datang sama hari balik.
Kalau digabungkan sama hari datang dan hari balik totalnya 6 hari. Karena hari datang tidak dianggap, hari balik tidak dianggap. Yang dianggap selain hari datang dan hari balik. Berapa hari dia? 4 hari. Selain hari datang dan hari balik, maka dia tidak boleh untuk tidak Jumatan. Sebab 4 hari bertempat tinggal di satu tempat, walaupun bukan kota dia, tidak lagi disebut musafir. Tapi kalau 4 harinya sama hari datang dan hari balik, nah ini masih musafir. Besok berangkat hari Sabtu, balik kapan? Balik Selasa. Sabtu belum dihitung karena hari datang, yang dihitung Ahad, Senin. Selasa tidak dihitung hari balik, mau musafir. Besok berangkat, kapan balik? Balik Jumat. Sabtu tidak dihitung hari datang, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lebih dari 4 hari. Maka selama itu tidak boleh dia untuk melakukan keringanan. Sholat qasar tidak boleh, sholat jamak tidak boleh, Jumatan tetap wajib. Wah, aku tidak wajib Jumatan. Kenapa? Musafir aku. Apalagi misalnya anak segayam ke sini, musafir aja. Ajulah haji, sholat Jumat deh. Anak idak ngapa? Anak musafir. Nah musafir dari mana? Jarak tak nyampe 84 kilo. Musafir juga subuh sebelum hari Jumat sudah keluar dari perbatasan kota. Nah yang berangkat Jumat pagi tetap wajib Jumatan. Itu dalam bab jamak, bab qasar itu. Nah, makanya orang yang 4 hari orang yang bertempat tinggal di satu daerah 4 hari, walaupun dia tidak disebut dengan musafir, wajib bagi dia untuk sholat jamaah. Nah, wa alaman balaghu nida usaitin, ini bagi zaman dahulu kala. Ya, kalau zaman dulu kala kan ya tidak ada yang namanya mikrofon masjid. Kalau dulu itu kan masjid sedikit, sekarang masjid banyak. Kalau terdengar suara adzan berarti dia wajib untuk sholat Jumat. Nah, ini hukum sholat jamaah bagi laki-laki yang sudah balik berakal fardu ainin. Makanya laki-laki yang tidak Jumatan itu berdosa. Wa syartuha, dan syarat untuk sahnya sholat Jumat waktu zuhri, semuanya dilakukan di waktu zuhur, khutbahnya di waktu zuhur, sholatnya di waktu zuhur. Wa khutbatani qablaha, dan diwajibkan harus ada 2 khutbah sebelum sholat Jumat, dan 2 khutbah ini juga dilakukan di waktu zuhur, yasma'uhuma al-arba'un, yang 2 khutbahnya tadi didengarkan oleh 40 orang. Nah, perlu diperhatikan bagi jemaah sholat Jumat, pas khotib khutbah, apalagi yang di masjid, jumlah jamaah ini 40 pas-pasan. Karena salah satu syarat untuk sahnya khutbah bukan hanya ada khotib yang menyampaikan khutbah, tapi jamaah yang mendengarkannya harus ada. Berapa wong yang harus dengar? 40 wong. Sama seperti sholatnya harus 40 wong. Di masjid lah 40, jemaahnya 39, imam siko, khotib siko 40 pas-pasan. Pas khotib tegak di mimbar, alhamdulillah jemaah tidur. 5 ekor tidur. Tidak dengan khutbah. Bangunnya kapan? Pas innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Bangun dia. Gimana sholat Jumatnya mereka? Dasar. Kenapa? Khutbahnya tadi tidak didengar oleh 40 wong. Kan tadi khutbatani qablaha fihi yasma'uhuma al-arba'un, yang didengar 2 khutbah tadi oleh 40 orang. Didengar oleh 40 orang. Apa yang harus didengar? Apakah dari awal khutbah sampai akhir khutbah? Yang wajib didengar adalah rukun-rukun khutbah. Adapun kalau isi khutbahnya ada yang ketidur tidak jadi masalah. Tapi kalau rukun khutbah harus. Itulah kadang-kadang kalau kita tidur tidak dengar apakah khutib ini baca rukun, baca wasiat takwa atau tidak. Nah itu jadi masalah. Makanya kadang-kadang syaitan kenapa membuat kita ngantuk pas sholat Jumat, supaya kita tidak sah sholat Jumatnya karena tidak didengar oleh 40 orang.
Oh alhamdulillah masjid aku kami yang Jumatan. Ya kalau kami tidur kalau sama bohong. Kalau kami dengar kalau ya alhamdulillah tidak jadi masalah. Wa antu sholla jama'atan bihim, dan syarat untuk sahnya jamaah dilakukan sholat Jumat itu secara berjamaah dengan 40 orang. Tidak boleh berjamaah Jumat kurang dari 40 orang. Wa alla tugarinuha ukhra bi baladiha, dan tidak boleh berbarengan dengan sholat Jumat yang lain di masjid yang lain di satu tempat selama masih bisa menampung satu tempat untuk seluruhnya. Nah, ini syarat untuk sahnya di dalam sholatul Jum'ah. Kayaknya perlu diperhatikan. Alhamdulillah kalau di sini selama saya di sini yang khutbah beberapa tempat keliling, alhamdulillah pas mulai khutbah itu jemaahnya sudah lebih dari 40. Alhamdulillah di daerah sini Tanjung Batu, Tanjung Atap, Semuro dan yang lainnya yang pernah saya datangi pas khutbah Jumat keliling, alhamdulillah lebih dari 40. Di Palembang kadang-kadang ada tuh. Kurang dari 40 wong. Bau cak wong 20, wong 25. Pas sholat kami pas khutbah dikit. Alasannya kan yang wajib sholatnya. Wong ini kan tahunya sholatnya, padahal bukan sholatnya yang wajib, khutbahnya juga wajib. Kan aku bukan khotib, bukan masalah kau jadi khotib. Nengah ke khutbah itu wajib. Kalau kau jadi khotib, katik yang nak khotib, nengah khotib galau laju. Nah, kadang-kadang ada. Maka tadi sore di pengajian ibu-ibu ngomong tadi apa? Tidak apa? Bodoh terhadap hukum syariat karena tidak tahu itu bukan alasan yang bisa diterima. Bukan alasan yang bisa diterima, apalagi tinggal di daerah ustadz ada, pondok pesantren ada, madrasah ada, tapi tidak galak belajar dengan alasan biarlah aku tidak tahu. Lagi kalau salah tidak tahu. Tidak tahunya tidak dimaafkan oleh Allah. Nah ini tahu ada nisya, maka kita berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Wa arkanul khutbatin, sekarang rukun daripada dua khutbah. Ya, rukun daripada dua khutbah, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Karena tadi di dalam sholat Jumat disyaratkan harus didahului dengan dua khutbah, dan dua khutbah tersebut harus didengar oleh 40 orang. Yang didengar oleh 40 orang itu khutbah pertama dan khutbah yang kedua adalah rukun daripada rukun khutbahnya. Wa arkanul khutbatain, dan rukun daripada dua khutbah itu ada 5. Ini di khutbah pertama dan juga di khutbah yang kedua. Hamdulillah, yang pertama mengucapkan kalimat hamd dan kalimat Allah, baik dengan bentuk madi atau baik dengan bentuk mudhari, baik dengan bentuk masdar atau baik dengan bentuk fi'il amar, isim ma'il, seperti ahmadullah, hamdan lillah, ihmadillah, alhamdulillah, ana hamidun lillah. Yang penting ada kata hamd dan kata Allah. Sebab itu ketetapan bacaan alhamdulillah di dalam rukun khutbah dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini ucapan alhamdulillah di khutbah pertama dan juga di khutbah yang kedua. Yang kedua, as-salatu ala nabi, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat kepada Nabi termasuk rukun khutbah. Kenapa? Karena setiap ibadah yang dibutuhkan menyebut nama Allah, maka pasti digandengkan menyebut nama Nabi Muhammad. Karena di khutbah rukun pertama alhamdulillah di situ menyebut nama Allah,
Dan setiap ada penyebutan nama Allah pasti biasanya kebanyakan digandengkan dengan penyebutan nama Nabi Muhammad. Seperti azan, ada asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salawat, ketika tahiyat ada asyhadu an la ilaha illallah, ada juga salawat kepada Nabi. Karena itu Allah ingin memuliakan Nabi sebagaimana yang termaktub di dalam ayat wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan selalu mengangkat penyebutan namamu. Jadi salawat kepada Nabi wajib bagi khotib Jumat di khutbah pertama dan di khutbah yang kedua dengan kata salawat, baik bentuk madi, bentuk mudhari, bentuk masdar, bentuk isim fa'il, bentuk fi'il amr. Sallallahu ala Muhammad boleh, usolli ala Muhammad boleh, sholatan ala Muhammad boleh, ana musolli ala Muhammad boleh, solli ala Muhammad boleh. Yang penting ada kata sholat dan kata Muhammad atau nama yang lain daripada Nabi. Tapi kalau dengan domir tidak cukup. Kadang sebagian khotib itu begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli wa sallim alaih amma ba'du. Nah, itu tidak cukup. Walaupun sebelumnya ada nama Nabi Muhammad, betul, tapi nama Nabi Muhammad itu disebutkan dalam kalimat tasyahadat. Sedangkan syahadaten, mengucapkan dua kalimat syahadat dalam khutbah Jumat tidak wajib. Yang wajib itu sholawat. Sholawatnya, sehingga perlu disebutkan nama Nabi Muhammad, jangan menggunakan domir Allahumma sholli wa sallim alaihi, jangan, harus ala Muhammad, ala Ahmad. Kenapa? Karena sholawatnya itu harus disebutkan kepada Nabi. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga rukun khutbah al-wasiyatu bit taqwa, wasiat ketakwaan. Wasiat ketakwaan ini tidak harus dengan kata takwa. Boleh dengan kata apapun, yang terpenting maknanya mencakup bagian dari takwa. Apa bagian takwa? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Seperti khotib Jumat berwasiat takwanya dengan kalimat i'malu awamirallah wajtanibu nawahihi. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Sudah tercukup, itu bagian takwa. Walaupun tidak ada kalimat ittaqullah. Kenapa? Karena tidak harus dengan kata takwa. Wasiat ketakwaan maknanya wasiat makna yang mencakup takwa. Tidak harus dengan kata takwa. Bisa dengan kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, atau carilah ridha Allah, takutlah siksaannya. Itu sudah cukup. Karena itu maknanya mencakup daripada takwa. Atau atiullah, taatlah kamu kepada Allah. Itu sudah sama seperti wasiat Intinya mengajak orang melakukan taat dan mengajak orang untuk meninggalkan maksiat di khutbah pertama dan juga di khutbah yang kedua. Jadi yang di khutbah pertama dan khutbah kedua harus dibaca itu 3. Alhamdulillah, sholawat kepada Nabi Muhammad, dan wasiat takwa. Ini khutbah pertama ada, khutbah kedua harus ada. Kemudian yang keempat daripada rukun khutbah, wa ayatun mafhumatun fi ihdahuma, membaca satu ayat yang bisa dipahami maknanya di salah satu dua khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh juga di khutbah kedua. Tidak harus di dua-duanya. Yang penting ada satu khutbah membaca satu ayat, tidak harus satu surat. Satu ayat tapi bisa dipahami maknanya. Tapi terus bagaimana kalau ada khotib isi ceramahnya menyampaikan ayat? Tergantung niat dia ketika membacakan ayat tadi itu melakukan rukun atau hanya membacakan ayat. Kalau hanya seperti ceramah menyampaikan penjelasan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, berarti dia belum membaca ayat Al-Quran yang bagian daripada rukun. Berarti lebih baik sampaikan ayat khusus walaupun yang tidak masuk dalam ceramah atau isi khutbahnya. Biasanya dibaca sebelum menutup khutbah pertama.
Atau kalau kelupaan bisa dibaca di khutbah yang kedua. Salah satu seperti apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan satu ayat yang bisa dipahami. Bisa itu dijadikan niat untuk membaca rukun daripada rukun khutbah. Kemudian kalau satu ayatnya belum bisa dipahami, tidak cukup. Seperti khotib membacakan alif lam mim barakallahu li wa lakum. Nah, ini alif lam mim satu ayat, tapi belum punya makna, belum bisa dipahami maknanya. Ayatun mufhimatun, ayat yang bisa memahami, yang kalau didengar itu mengambil apa? Memberikan manfaat atau bisa dipahami akan maknanya. Kemudian doa lil mukminin fi tsaniyah, dan doa untuk kaum mukminin di khutbah yang kedua. Jadi doa itu di khutbah yang kedua sebagaimana yang sering kita tahu. Tidak harus dengan kata Allahumma ghfir. Dengan doa apapun, yang penting doanya diarahkan untuk orang mukmin. Ya, biasanya kalau kita kan Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Tapi kalau misalnya dengan doa Allahumma arham al mu'minin, Allahumma ansur al mu'minin, tidak jadi masalah. Yang penting isi doanya diarahkan untuk orang mukmin, untuk orang mukmin, dan itu dibaca di khutbah yang kedua. 5 rukun daripada rukun khutbah Jumat. 3 harus ada di khutbah pertama dan kedua. Alhamdulillah, sholawat dan wasiat takwa. 2 ada di salah satu ayat, di salah satu boleh khutbah pertama atau kedua. Doa di khutbah yang kedua. Kalau 5 ini wajib didengar. Makanya ketika khutib baca alhamdulillah kita dengar. Ketika wajib baca Allahumma sholli ala Muhammad kita wajib dengar. Ketika khutib membaca ittaqullah wasiat taqwa wajib dengar. Sama ketika membaca ayat Al-Quran wajib dengar. Sama ketika doa wajib dengar. Kenapa? Karena itu untuk menjadi sahnya khutbah Jumat didengar oleh jemaah 40 orang, rukun daripada rukun khutbah. Misal ada jemaah pas khutib mulai alhamdulillah dia dengengi sampai amma ba'du ittaqullah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat mulai dia tidur. Apalagi dia tuh khutib ini panjang kalau ngomong, tidur dia mulai. Lagi ketika khutib ngomong inna ahsanal kalam kalamullahi malikul alam, bangun lagi dia. Ada ayat Quran itu misalnya, dengar lagi. Sampailah khutbah kedua alhamdulillah, salawat dia dengar, wasiat takwa dia dengar, tidur lagi misalnya, panjang lagi. Allah maghfir, bangun, tak jadi masalah. Kenapa? Karena ketika rukun khutbah itu dia mendengar, walaupun pajak dia setel, tidur bangunnya itu hebat juga. Nih, tidur ketika isi khutbah, pas rukun dia dengar, hebat nyetel itu. Uangnya bisa disetel, tidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, masya Allah. Wa syurutuhuma, makanya rukun khutbah ini juga harus diketahui bagi khutib. Bagi khutib, nah mohon maaf, terkadang khutib Jumat ini tidak seperti ceramah umum. Khutib Jumat ini resmi. Resmi kenapa? Karena hukum khutbahnya wajib. Kalau ceramah umum hukum khutbahnya sunnah. Nah, perlu diperhatikan rukun-rukunnya agar apa? Agar sah Jumatannya. Agar sah Jumatannya. Jangan kalau yang mau menyampaikan siapa saja boleh, tapi harus diketahui rukun khutbah. Rukun khutbahnya harus tahu. Terus apakah yang harus menyimak rukun khutbah yang di depan baik? Tidak semua jemaah. Karena 40 orang tadi harus mendengar. Jangan berpatokan berharapan sama yang di depan. Kadang-kadang yang di depan ini tidur juga. Sudah tenang bela, ada Pak Dayat yang dengar. Bisa jadi Pak Dayat tidur, tidak mendengarkan rukun. Intinya semua jemaah harus tahu. Kenapa? Ketika ada khotib lupa baca rukun, bisa langsung diingatkan. Kenapa? Satu rukun tidak dibaca, Jumatannya tidak sah. Kan bahaya jadi. Karena rukun khutbah ini hukumnya syarat. Kalau syarat tidak dilakukan, berarti tidak sah ibadahnya. Wa syurutuhuma, dan syarat-syarat di dalam khutbah at-taharatu anil hadatsain. Khutib harus punya wudu. Khutib sudah bersih dari hadas besar.
Wa anin najasa fil badan wal makan wal mahmul. Harus suci dari najis di badan, di pakaian dan yang dibawa oleh dia. Ridaknya, sorbannya, imamahnya, tongkatnya, semua yang dibawa oleh khatib harus suci dari najis. Pakaiannya, tempatnya, mimbarnya juga harus suci dari najis. Wal satrul aurah, menutup aurat. Kemudian wal qiyam, wajib berdiri saat khutbah. Wal julusu bainahuma, dan harus duduk di antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Harus duduk. Setelah khutbah pertama duduk dulu, bukan berhenti, bukan diem, tapi duduk. Kalau dia cuma diem tapi tidak duduk, kemudian ngomong lagi khutbah kedua, itu belum dianggap pemisah. Karena syarat ini, julus bainahuma, duduk di antara dua khutbah. Nah, apa yang dibaca saat khotib duduk di antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua? Kalau bagi khotib saat dia duduk di antara khutbah pertama dan kedua, itu disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali bagi khotib. Tapi kalau bagi jemaah disunnahkan untuk beristighfar. Disunnahkan untuk beristighfar dengan bentuk kalimat istighfar apapun, walaupun yang paling afdal istighfar yang kalimatnya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir. Terus gimana Bib? Sekarang ini kan diselingi dengan solawat. Dah jadi masalah. Jangan dihilangkan solawatnya. Kalau saya, alhamdulillah, dan ini sudah diterapkan di masjid samping pondok. Karena yang menjadi ma'asyiral santri. Jadi saya yang ngaturnya, saya suruh santri solawat, habis solawat istighfar. Jadi kalau di pondok tuh antara ketika khatib duduk antara khutbah pertama dan kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dapat masih mengamalkan sunnahnya. Jangan dihilangkan salawatnya, tapi tambahi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Karena di masjid pondok tadi saya yang sebagai pengurusnya, bisa saya ngatur. Tadi itu. Jadi supaya apa yang disunahkan tetap kita amalkan tadi. Bisa di masjid tambahin bagi ma'asyiral astaghfirullah wa atubu ilaih. Khotibnya kalau khotib baca Al-Ikhlas 3 kali. Supaya ada jeda bernapas khotib itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kalau tidak ada jeda napas, ngomong lagi bengas. Nah itu tadi itu betapa indahnya aturan yang diatur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wila'u bainahuma, dan harus berkesinambungan, nyambung antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Cuman dipisah duduk tadi seukuran itulah. Kemudian wal wila bainahuma wa bainas shalah, dan juga harus nyambung selesai khutbah dengan sholat. Tidak boleh terlalu lama pemisahnya. Setelah waladzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun, selesai khutbah, aqimus shalah, maka langsung qomat, Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai qomat langsung boleh dia untuk mengatur barisan shaf dulu. Setelah itu langsung sholat. Jangan sampai jarak dari selesai khutbah dengan sholat itu kalau digunakan untuk sholat sunnah 2 rakaat dapat. Nah, kalau digunakan untuk sholat sunnah 2 rakaat dapat, berarti itu sudah jaraknya terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama, harus nyambung antara selesai khutbah dan sholat. Wa ayyakuna bil arabiyah, dan adanya khutbah harus dengan bahasa Arab. Maksudnya khutbah harus dengan bahasa Arab, rukun khutbahnya harus dengan bahasa Arab. Memang paling bagus semuanya dengan bahasa Arab. Tapi kalau sekarang nih, kalau pakai bahasa Arab banyak yang tidak paham, kaki kigonya amin galau lagi. Jadi dikit-dikit ada orang ngomong Arab, amin, amin. Pikirnya doa kalau ngomong bahasa Arab. Padahal tidak semua omongan bahasa Arab itu doa. Sama seperti sekarang yang viral media sosial, tidak semua yang dinyanyikan bernada itu solawat. Kadang-kadang isinya tentang percintaan, dibawa di majelis maulid. Dibawa di majelis
Maulid. Di isinya walaupun kalimatnya bahasa Arab, tapi isinya percintaan laki-laki dengan wanita, diiringi pakai hati. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal, momennya tidak tepat. Karena majelis maulid harus yang diangkat pujian-pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan habitak apa dia peta itu lagi. Kadang-kadang kan jangan kita nih apa namanya ini apa bahasanya tuh kalau nyebutnya tuh jangan kanjian tuh apa? Dikit-dikit melo ini melo juga. Lagi viral nih gosida habitak, lagi maulid. Gosida lu sih kok. Habitak ya man. Dia kita nih maulid untuk yang cinta sama Nabi. Tapi betina lagi. Harus sholawat. Begitulah tadi bahasa Arab dengan rukun khutbahnya. Makanya kalau rukun khutbah tidak bisa diganti. Segala puji bagi Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad, takwalah kepada Allah. Tidak ganti bahasa Arabnya, tidak cukup. Tidak cukup, harus dengan bahasa Arab daripada rukun khutbah tersebut. Nah, inilah syarat-syarat daripada rukun khutbah. Dan khutbah itu adalah 2 kali khutbah, bukan pengganti 2 rakaat sholat duhur, bukan. Jadi 2 khutbah hukum tersendiri, sholat Jumat 2 rakaat hukum tersendiri, bukan 2 khutbah pengganti 2 rakaat duhur, bukan. Jadi hukum tersendiri semuanya. Memang sholat Jumat 2 rakaat yang sudah ditentukan oleh Allah, bukan sholat duhur yang dikosor, bukan sholat duhur yang diringkas, bukan. Tapi memang hukum tersendiri, diwajibkan khutbah 2 kali, diwajibkan sholat 2 rakaat khusus di hari Jumat. Memang khutbah itu dulunya di awal-awal syariat sholat Jumat setelah sholat, ketika terjadilah kejadian ketika Nabi Muhammad berdiri di atas mimbar lagi khutbah, datang barang dagangan dari negeri Syam, mereka pergi ninggalkan Nabi. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mereka ninggalkan Nabi lagi tegak khutbah. Sehingga sebab itulah dirubah khutbahnya sebelum sholat. Jadi walaupun ada barang dagangan, mereka tidak bakal berani ninggalkan karena belum sholat. Tetapi harus diingat, khutbah Jumat wajib, bukan sunnah. Makanya perlu kita kasih tahu sama kaum muslimin, pergi ke masjid bukan dekat azan, pergi ke masjid dekat khutbah, supaya kamu bisa dengarkan khutbah, karena khutbahnya wajib, bukan dekat komat. Masih ada khutbah juga kedengaran, kaget bela, masih sempat ngopi segelas. Aku tahu ini Ustaz nih kalau khutib panjang, makan dikit. Ketika sudah Allah maghfir, baru jalan ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sibuk sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi langsung. Nah, ini kan seperti dia tuh ibadahnya bukan untuk mencari sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khutbah, karena kalau khutbah sekarang ini setelah sholat Jumat, tambah sepi. Sebelum Jumat lagi sepi, apalagi setelah terbuktinya apa? Sholat Id. Sebelum sholat kami masjid lapangan, ketika sudah sholat nak khutib, mulai berkurang dikit, tegak, mulai tidak langsung perginya begoyo, tegak sampailah kelar khutbah tinggal dikit jemaah yang dengar khutbah, paling pengurus atau yang enggak kenal, kenapa? Kelar sholat. Kelar sholat. Nah, tadi itulah, jangan singgah walaupun khutbahnya setelah atau sebelum, tetap dilihat hukumnya adalah wajib khutbah Jumat tersebut. Nah, ini tentang permasalahan sholat Jumat ditaruh di awal di dalam kitab ini. Baru nanti dibahas tentang syarat sahnya jamaah. Nah, kenapa? Karena Jumat juga diwajibkan berjamaah. Diwajibkan berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan udah, kalau udah ganti lanjut.
Ya ada panjang, ada pertanyaan, hendak kati terus ke si kebab lagi. Anjing. Tapi kalau habis negus ke ganti pertanyaan, kelar tutup. Ada pertanyaan? Hati. Alhamdulillah ya Allah. Apa kalau ini? Haji Oleh lah ngomong bakso je. Ada sedikit lagi nanggung karena ini bab jamaah kaget bulan depan langsung bab lain. Wajib bagi orang yang sholat muqtadian, wajib bagi orang yang sholat berjamaah, baik sholat Jumat atau selain Jumat, maksudnya sholat 5 waktu atau sholat yang lain, pokoknya syarat untuk sahnya sholat jamaah apa? Alla yatagaddam ala imami fil mauqif. Makmum tidak boleh mendahului imam di posisi sholat. Jangan tegaknya di depan imam, tapi harus di belakang imam. Kalau sejajar gimana? Makruh. Sah tapi makruh. Yang harus di belakang. Wal ihram, tidak boleh mendahului imam takbiratul ihram. Selesaikan imam dulu. Imam sudah Allahu Akbar, imam bar, baru kita takbir. Imam Allahu Akbar, baru kita takbir. Jangan mendahului imam di dalam takbiratul ihram. Bal tabtulu al-muqaranah fil ihram. Bahkan kalau kita barengi takbiratul ihramnya imam, itu hukumnya batal salat. Imam takbir, dia takbir juga. Allahu Akbar bar. Bisa dibarengi. Maka membarengi takbiratul ihram imam bagi makmum, salatnya batal. Salat makmum tersebut batal. Terus harus selesai imam takbir baru dia takbir. Wa tukrahu fi ghairihi, dan dimakruhkan membarengi imam di selain takbiratul ihram. Imam baca surat, dia melok baca surat, makruh. Imam baca surat, dia meloi baca surat, makruh. Kecuali satu keadaan yang bagus bagi makmum berbarengan dengan imam. Itu apa? Ketika baca amin dalam surat Al-Fatihah. Itulah satu-satunya keadaan makmum bagus berbarengan dengan imam. Jadi aminnya makmum berbarengan dengan aminnya imam. Itu yang bagus. Tapi selain itu membarengi bacaan imam hukumnya makruh. Membarengi ruku, membarengi iktidal, membarengi sujud, semua solat selain takbiratul ihram, kalau kita berbarengan melakukannya dengan imam, bacanya dengan imam, makruh. Dan semua yang makruh dilakukan dalam sholat jamaah menghilangkan fadilah jamaah. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'li. Haram mendahului imam satu rukun fi'li. Imam belum wukuk, dia wukuk duluan, haram walaupun tidak batal. Satu rukun tapi imam belum wukuk, dia wukuk. Setelah dia wukuk baru dia imam wukuk. Imam belum i'tidal, dia i'tidal dulu. Setelah dia i'tidal baru imam i'tidal. Imam belum nyampe sujud, dia sujud, baru imam sujud. Ini pertanyaannya, siapa yang imam? Dia dulu atau imam? Dia makmum atau imam ini? Semestinya makmum tuh melok, bukan mendak. Walaupun satu rukun tidak batal sholat jamaahnya, tapi haram menghilangkan pahala jamaah. Wa tabtulu bi ruknin, dan batal kalau mendahuluinya dua rukun. Imam masih tegak, dia wuku. Imam masih tegak, dia i'tidal. Imam masih tegak, dia sujud, batal. Kenapa? Karena mendahului dua rukun. Wa kadza at-ta'akhur anhu bihima, begitu juga terlambat, ketinggalan dari imam dua rukun tanpa uzur. Tanpa uzur itu gimana? Bacaan imam normal, tidak terlalu cepat. Bacaan dia juga sebagai makmum normal, tidak terlalu cepat, dan dia dalam keadaan tidak ragu-ragu apakah sudah baca Fatihah atau belum. Maka itu keadaan tidak ada uzur, tapi oleh dia sengaja dilambat-lambatkan supaya ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim, sengaja dilambat-lambatkan biar ketinggalan. Imam rukuk dia masih baca Fatihah,
Imam i'tidal dia masih baca Fatihah, imam sujud dia masih tegak baca Fatihah, batal sholat dia. Kenapa? Ketinggalan 2 rukun secara sengaja. Tapi kalau ada uzur gimana? Ketika imam baca surat pendek mau wuku, dia ragu-ragu. Tadi baca Fatihah ada aku Nah, saat imam mau ruku dia ragu-ragu. Tadi baca Fatihah belum? Baca Fatihah belum? Nah, gimana? Kalau ragu-ragu sudah baca Fatihah atau belum? Ambil yang yakin. Yakinnya belum, baca Fatihah lagi. Nah, kalau dia baca Fatihah ketinggalan, tidak jadi masalah karena ada uzur. Terus gimana? Yang kalau ada uzur, dia diberikan keringanan, tidak boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang itu apa, Be? Ruku, sujud pertama, sujud yang kedua. I'tidal, duduk di antara 2 sujud, rukun pendek, rukun singkat, tidak dihitung itu. Jadi kalau dia ragu, baca Fatihah belum, maka dia baca lagi. Ketika dia baca Fatihah lagi, imam ruku, biarlah, dia teruskan Fatihah. Imam i'tidal, teruskan Fatihah. Yang penting sebelum imam mengangkat badannya dari sujud yang kedua, dia sudah ruku, dapat serakaat, tidak batal. Karena ada uzur, atau bacaan imamnya cepat nian, sedangkan bacaan dia normal, atau bacaan dia lambat tapi bukan karena was-was, dibaca cepat tidak baca, lambat itulah. Maka diberikan 3 rukun selain i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Kalau ada udzur, wa bi aktsar min thalathati arkanin tawilah lahu. 3 rukun panjang kalau dia ketinggalan sebab ada udzur. Wa ayya'lama binti ghalati imamihi. Makmum harus tahu perpindahan gerakan imam. Maknanya makmum harus melihat atau mendengar suaranya makmum, atau melihat makmum yang di depannya, atau melihat lagi soft-soft, atau mendengar suara mubaligh. Yang penting dia berada di satu tempat dengan imam tersebut. Kemudian wa ayyajtami'a fi masjidin aw 300 dhira. Imam dan makmum harus berkumpul di masjid atau 300 dhira. Maknanya kalau sama-sama di masjid, jaraknya tidak lebih dari 300 dhira, ada apa-apa. 300 dhira juga tidak jadi masalah kalau dua-duanya di masjid. Contoh, ini masjid Walimah, sampai ke belakang sana masjid galau misal. Imam di sini katib makmum kosong. Yang sholat berjamaah cuman wong 2. Jolil sama Opi misalnya. Kedua, sholat berjamaah di masjid Walimah, ngamalkan belajaran malam nih. Pi kau jadi imam pi di tempat imam, aku di belakang ya pi melok sholat kamu kau. Jadi Ajolil di belakang sana, Opi di sini dah ada jemaah. Mereka berdua nih lah. Mereka berdua salah sholat berjamaahnya. Selama jarak dari sini ke sana tidak lebih dari 300 di 150 meter, tidak apa-apa. Tidak jadi masalah kalau tidak lebih dari 150 meter. Yang penting la yahula bainahuma hailun yamnaul istitrak. Tidak ada penghalang yang menghalangi untuk berjalan sampai ke imam. Kalau dari sana suruh berjalan, suruh jalan ke tempat imam, nyampe tak? Nyampe. Kenapa? Tidak ada jendela yang tertutup mati, tidak ada pintu yang terkunci, yang sironya berjalan biasanya nyampe, sah. Yang penting juga bisa ketahuan gerakan imam dengan mendengar suara. Mungkin suara Ajolil lantang tadi, wah, Allahu Akbar, terdengar Opi belakang, sah. Yang penting sama-sama ada di masjid. Tapi kalau di rumah gimana? Di musola di rumah gimana? Ya, misalnya ini anggap rumah atau aula. Imam di sini, makmum di belakang sana dewean. Imam di sini, katib makmum di sini. Gimana? Tak sah. Kalau tak boleh lebih dari 3 dhira antara jarak imam dan makmum kalau di luar masjid. Maka kalau di masjid banyak keringanan. Tapi kalau di luar masjid banyak syarat. Banyak syaratnya. Kemudian wa an yatawafaqa nazmu salataihima. Harus sama susunan sholatnya imam dan makmum. Bukan sama niatnya, bukan sama jumlah rakaatnya, bukan. Yang penting susunan imam sholat 4 rakaat, makmum sholat 2 rakaat, boleh.
Imam sholat sunnah, makmum sholat wajib, dah apa-apa. Karena susunan sholatnya sama. Ada fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud 2 kali, ada duduk di antara 2 sujud. Yang tidak boleh itu kalau beda susunan sholat. Imam sholat jenazah, makmum sholat asar. Beda susunan, siko 4 takbir, siko lagi 4 rakaat. Beda nian. Tidak boleh itu berjamaah. Tapi kalau imam sholat sunnah, makmum sholat wajib, tidak apa-apa. Kalau kita lagi sholat sunnah, ada yang nepok, tidak usah kasih kode, biarkanlah dia melok kita. Hitung-hitung kita bantu dia dapat pahala sholat jamaah. Apakah harus merubah niat jadi imaman? Tidak perlu. Niat imaman hukumnya sunnah. Yang wajib tuh niat makmuman. Niat imaman hukumnya bahkan dalam sholat wajib pun tadi misalnya anak jadi imam, anak tidak niat imaman, tapi antum yang jadi makmum anak niat makmuman, sah sholat jamaahnya. Sholatnya anak juga sah, cuman anak tidak dapat pahala jamaah tapi sholatnya sah. Jadi niat imaman itu untuk bisa dapat pahala jamaah, tapi kalau niat makmuman untuk sah sholat jamaah. Beda, kalau niat imaman untuk dapat pahala sholat jamaah, kalau niat makmuman untuk sah sholat berjamaah. Jadi kalau lagi sholat sunnah sudah biarkanlah dia melok kita, karena yang penting dia niat makmuman dengan kita. Aku sholat sunnah, dia sholat wajib, dah apa-apa, dah masalah. Yang penting sholat sunnah kau ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Yang tidak boleh itu sholat sunnah kau rukuknya 2 kali. Sholat sunnah apa yang serokat rukuknya 2 kali? Gerhana matahari. Gerhana matahari, gerhana bulan serokat, rukuknya 2 kali, fatihahnya 2 kali serokat. Nah, itu yang tidak boleh, beda susunan. Kalau sama susunan tidak jadi masalah. Wa la yatakhallafa fi sunnatin taqshu al mukhalafatu fiha. Tidak boleh berbeda dengan imam dalam masalah sunnah yang kalau berbeda terlihat sangat jelek. Seperti imam tidak tasyahud, maka makmum jangan tasyahud. Kalau imam meninggalkan tasyahud awal, makmum melok meninggalkan tasyahud awal. Jangan beda, imam tidak tasyahud, makmum tasyahud. Karena kelihatannya sangat berbeda jelek. Imam tegak, makmum duduk. Ketika imam meninggalkan sunnah, maka makmum ikut tinggalkan sunnah. Apalagi sunnah yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Seperti imam tasyahud awal tidak dilakukan, sudah melok tegak meninggalkan tasyahud. Imam lupa kunut, sudah ikut imam, tidak usah kunut. Nanti sebelum salam diganti sujud sahwi. Kalaupun tidak diganti sujud sahwi, tidak masalah, karena yang ditinggalkan juga sunnah. Yang fatal itu kalau imam sudah tegak meninggalkan tasyahud karena lupa, makmum yang di belakangnya gitu, subhanallah, sampai mungkin tak mendengar imam tu dah kalau astagfirullah. Imam tegak apa dia salahku. Imam ni kadang-kadang panik jadi imam ni. Kalau yang sudah negau tu lebih dari siku, apa dia lah salah aku ni, cak berbuat salah. Apa dia habis salam tu nak ngawas ke makmum tak lemah, apa lah salah aku ni. Itu perasaan imam kalau salah ditegau oleh orang banyak. Ini kadang-kadang yang negau ni yang bau kadang ke masjid sekali langsung negau keras, stop dulu. Gimana kalau kita tegau akhirnya imam duduk lagi, jadi batal. Sebab kalau sudah tegak melakukan yang wajib, tidak boleh duduk lagi melakukan yang sunnah. Kalau kembali lagi sengaja duduk melakukan yang sunnah, batal. Salat imam batal, melok siapa kita? Jadi tegak ikut imam sudah. Nah, itulah tadi itu. Tegak ngikuti imam, kecuali kalau kita yang ninggalkan imam tasyahud, kita ninggalkan karena lupa, maka wajib kita duduk lagi karena supaya tidak ada berbeda. Tapi kalau imam sudah tegak ninggalkan, sudah melok ninggalkan sudah. Tidak usah subhanallah, astagfirullah, duduk mam. Itu kan lagi. Masya Allah. Wa ayyanwiya al-iktida'a ma'at taharrum fil jum'ah, dan wajib niat berjamaah dibarengi dengan takbiratul ihram itu bagi makmum di dalam semua salat, bagi imam hanya di salat Jumat. Tadi niat makmuman dibarengi dengan takbiratul ihram wajib bagi makmum di semua salat berjamaah, salat 5 waktu, bagi salat Jumat juga. Tapi kalau untuk imam niat imaman di dalam salat berjamaah
saat takbiratul ihram tidak wajib kecuali saat sholat Jumat. Wajib imam niat imaman. Kenapa? Karena hukum sholat Jumat jamaahnya tadi fardu ainin, maka imam wajib niatnya imaman ketika takbiratul ihram. Tapi selain sholat Jumat tidak jadi masalah. Ada beberapa keadaan imam itu wajib memasang niat imaman. Salah satunya tadi pas sholat Jumat. Yang kedua kapan? Al-mu'adah, ngulangi sholat. Seperti kita yang lanang di masjid sudah sholat, balik rumah uang rumah belum sholat misalnya. Yang sudah punya uang rumah, logi belum. Yang sudah punya uang sudah bini, balik dari masjid, balik rumah, bini tanya sholat engkau dek? Belum. Ya wangi kak sholat, payu kita jadi imam. Nah kita itu kan ngulangi sholat, karena tadi sudah sholat yang kedua. Saat kita ngulangi sholat dan kita jadi imam, wajib kita niat imaman. Kenapa? Karena itu sholat ngulangi baratnya, bukan sholat yang menggugurkan kewajiban. Nijib kita niat imaman. Tapi kalau jadi makmum nak sholat apa tetap wajib niat makmuman. Wa qabla al-mutaba'ah wa tulil intidhar fi ghairiha, dan wajib daripada meniat berjamaah tersebut sebelum mengikuti wa qablal mutaba'ah, sebelum mengikuti imam dan sebelum terlalu lama menunggu. Ini kalau di dalam sholat selain sholat Jumat. Misalnya ya dalam selain sholat Jumat wajib bagi makmum untuk niat makmuman, dan juga ketika dia sudah niat makmuman, kalau dia ini begini maksudnya itu kalimatnya. Kalau misal kita lagi sholat dewean, tiba-tiba ada orang sholat berjamaah, boleh dari tengah-tengah sholat kita merubah jadi makmuman dengan dia? Di sini kata tadi tuh wajib lal muta, niat berjamaah tadi sebelum kita meloi, sebelum kita ikuti wong tadi. Kita lagi sholat dewean, tiba-tiba ada wong sholat, kita masang niat meloi dia, ada apa-apa. Karena niatnya tadi sebelum mengikuti. Kemudian sebelum menunggu terlalu lama. Tulul intidhar fi ghairiha, sebelum menunggu terlalu lama. Kalau nunggu dulu mana nih? Selain sholat Jumat. Nah, ini tidak boleh. Intinya makmum tuh wajib niat makmuman. Imam wajib niat imamam di dalam sholat Jumat. Wa tajibu 'alal imam niyatul imamah fil jum'ah wal mu'adah. Wajib bagi imam niat imaman dalam sholat Jumat dan mu'adah, dan disunnahkan di selain sholat Jumat dan mengulangi sholat. Jadi niat makmuman wajib. Makanya boleh kita niat makmuman walaupun di tengah-tengah sholat lagi dewean tiba-tiba ada orang sholat berjamaah, boleh. Bahkan sampai ada ulama mengatakan begini, kalau kita masbuk sama kawan, masbuknya bareng belum? Ketinggalan 2 rakaat galau, harus tegak nambah 2 rakaat. Nah boleh tak ketika tegak nambah 2 rakaat mereka berjamaah lagi, si kok jadi imam si kok jadi makmum, dah apa? Boleh. Tinggal mundur yang jadi makmum, masa niat makmuman yang depan jadi imam, tidak masalah, diperbolehkan. Supaya 4 rakaatnya dia tetap dalam keadaan berjamaah walaupun imamnya berbeda. Kenapa? Karena imam berbeda. Saat imam pertama sudah selesai dari sholat, yang tidak boleh itu 2 imam tapi sholat imam yang pertama belum selesai. 2 imam tapi sholat imam yang pertama belum selesai, itu yang tidak boleh. Lagi sholat melo imam ini, tidak cocok pindah melo imam sana. Boleh itu. Anak baca ngubah niat seperti itu. Kecuali imam lah selesai dia masbuk, nak jadi makmum lagi, tidak jadi masalah dengan imam yang berbeda. Nah, ini secara sekilas tentang syarat daripada sahnya sholat berjamaah, baik di dalam sholat Jumat ataupun di selain sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ada? Insyaallah ada.
Ya, siap. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di terhadap dari sakit waktu berjemaah untuk bergabung di jamaah Jumat dengan asar disolat kalau bisa supaya memang atau asar itu atau asar itu kosong atau bagaimana. Salat Jumat, salat asar dijamak dengan salat Jumat dengan cara jamak takdim bagi musafir itu diperbolehkan. Dengan catatan, dengan syarat ketika dia niat salat Jumat di situ juga dia memasang niat jamak takdim. Jadi pas niat salat Jumat juga harus ada niat jamak takdim karena selesai Jumat dia akan lanjut salat asar. Kemudian apakah asarnya 2 rakaat atau 4 rakaat tergantung. Kalau dia ini sudah diperbolehkan mengqashar maka langsung dah apa-apa 2 rakaat. Jadi asarnya qashar, Jumatnya tetap penuh 2 rakaat. Karena dia musafir tidak baca Jumat di qashar. Kalau nak kosong kalau nanggung aku kosong asar Jumat juga di kosong mana baca serokaat mah yang aku itu kosong itu kan yang dari 4 jadi 2 berarti asalnya boleh kosong. Jadi habis sholat Jumat imam salam dia salam langsung tegak lagi karena kan tidak boleh terlalu lama jarak antara sholat pertama dengan sholat yang kedua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.